Selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi ini kita berkumpul kembali di siaran online Makin Dekat Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan yang bertemakan sarapan bersama Yesus. Apakah pagi ini rekan-rekan jemaat sekalian sudah sarapan? Kalau belum, maka renungan ini mungkin bisa menjadi sarapan yang berguna. Pagi ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Yohanes dari pasal yang ke-21 ayat 9 sampai 14. Saya mengajak jemaat sekalian untuk boleh membuka Alkitabnya dimanapun jemaat berada, baik yang ada di kantor maupun ada di rumah ataupun mungkin dalam perjalanan. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Dari Yohanes 21 ayat 9 sampai 14. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Ayat ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat ke-12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat ke-13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat ke-14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita pagi hari ini. Dan saya bersyukur untuk rekan-rekan jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini mendengarkan, dan mudah-mudahan kiranya Tuhan berkenan atas perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, potongan bacaan Alkitab di atas yang sudah kita baca barusan adalah salah satu kejadian di mana Tuhan Yesus setelah kebangkitannya menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di bacaan yang baru kita baca tadi disebutkan bahwa ini kali ketiga Yesus menampakkan diri. Tapi jangan salah paham dulu ya. Kali ketiga ini adalah yang dituliskan dalam kitab Yohanes. Kalau secara urutan waktu penampakan Yesus di Danau Tiberias ini adalah yang ketujuh dari total 10 kali penampakan Tuhan Yesus. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kejadian ini? Pada waktu kejadian ini berlangsung, rasul-rasul masih dalam keadaan berduka, di mana mereka mencoba untuk memahami gambaran besar dari kematian dan kebangkitan Yesus. Tidak dipungkiri mungkin juga ada keraguan dalam hati mereka. Kita mungkin boleh fokus kepada Petrus yang mungkin paling menyangkal dengan sumpah. Saya pribadi yakin bahwa yang paling malu dari seluruh rasul-rasul yang ada adalah Petrus. Dia yang mampu berkata, "Kalau mereka semua pergi, aku bersedia mati bagimu." Walaupun saya percaya ya, Petrus bukan tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Petrus tulus. Tetapi Petrus tidak sadar bahwa kekuatan jahat yang lebih besar dari komitmennya itu nyata terjadi. Teman sekalian, dunia ini begitu jahat. Iblis begitu mudah untuk menggagalkan kita. Komitmen sebesar apapun di hadapan Kristus, kecuali Tuhan menopang, maka tidak akan dapat yang bertahan. Dan mungkin iman siapa yang bisa bertahan jikalau Tuhan tidak menopang? Mari kita kembali ke pasal 21 ini.
Kita tahu Petrus orang yang paling berkobar-kobar, tapi Petrus juga yang melakukan kesalahan paling fatal. Dia yang paling malu di antara semua rasul-rasul. Tetapi yang lebih memberatkan lagi, Petrus merasa gagal di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan usaha-usaha yang dilakukan setelahnya. Kita bisa lihat di ayat ketiga. Teman-teman rekan-rekan jemaat boleh baca di ayat di pasal 21 ayat ketiga. Petrus mau menangkap ikan, siang malam tidak ada hasil. Merasa gagal, lalu apa yang dilakukannya tidak berhasil. Tentu ini membawa beban tersendiri bagi Petrus. Jemaat sekalian, kita seringkali diingatkan bahwa nilai hidup kita tidak diukur dari mata manusia, tapi nilai kita ditentukan oleh pandangan Allah, oleh Allah itu sendiri. Kalau manusia melihat kita itu gagal, tidak apa-apa, asal Tuhan menyatakan bahwa kita setia. Kalau di dunia saat ini mungkin Petrus sudah mengalami yang namanya cancel culture, di mana dia disalahkan, dia dihujat, dan dia tidak bisa lagi untuk bisa tampil ataupun bisa hadir secara publik, secara umum. Dan mungkin juga seharusnya kisah kebangkitan Yesus tidak perlu melibatkan Petrus, betul saudara-saudara? Untuk apa? Untuk apa melibatkan orang yang sudah jelas-jelas gagal, sudah jelas-jelas berkhianat, sudah jelas-jelas menyangkal? Untuk apa Yohanes masih menulis kisah tentang Petrus? Petrus juga saat itu belum jadi orang yang sangat-sangat penting, belum. Tapi itulah indahnya firman Tuhan. Dia bukan saja kata-kata, tapi dia adalah firman yang berbicara. Dia Allah, dan Allah yang mulia itu mencari orang-orang yang gagal, yang mungkin menyakiti hati Tuhan, tapi masih mau bertobat dan melihat ke atas anugerah Allah. Ayat 12 berkata, ketika Yesus berkata, marilah dan sarapanlah, itu bukan ajakan basa-basi semata. Memang itu bisa membesarkan hati para rasul, tapi itu bukan ajakan yang tiba-tiba. Kalau kita baca di ayat 6, 9, dan 10, jelas terlihat bahwa Yesus sebelum mengajak murid-muridnya sarapan, sebelum mengajak murid-muridnya untuk menghampiri dia, Yesus memperlengkapi mereka terlebih dahulu, mempersiapkan diri murid-muridnya, termasuk Petrus, yang tadinya mereka mencoba menangkap ikan tidak dapat. Lalu Tuhan memerintahkan mereka lagi, tebarkan jalannya. Begitu mereka tebarkan, wow, puji Tuhan, mereka mendapatkan ikan yang cukup banyak. Dan ketika mereka sampai ke daratan, Tuhan Yesus sudah menyiapkan perapian, sudah ada ikan, sudah ada roti. Tuhan memperlengkapi, Tuhan menyiapkan, dan Tuhan berkehendak. Ini yang kita sering lupakan dalam perjalanan iman hidup kita. Terkadang kita merasa bahwa usaha kita yang membuat kita layak, tapi bukan. Kiranya kisah penampakan Tuhan Yesus ini dapat menguatkan kita. Kita yang mungkin sedang bergumul, kita mungkin yang sedang tawar hati, kita yang mungkin sedang berjuang. Terlepas dari seluruh kesulitan itu, seluruh tantangan itu dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan yang dari awalnya memanggil kita, Tuhan yang berinisiatif pertama kali untuk membawa kita ke dalam kehidupan keselamatan, bukan semata-mata usaha dan kemampuan kita. Mungkin ada teman-teman yang digunakan Tuhan untuk membantu kita mengerti arti keselamatan, mungkin ada fungsi gereja, tapi dari semuanya itu Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya kehendak. Sebagai penutup, ketika
Tuhan berkata, marilah dan sarapanlah denganku. Ingatlah bahwa Dia tidak melihat kegagalan kita sebagai manusia. Justru Dia akan memperlengkapi kita di dalam anugerah-Nya untuk dapat masuk ke pintu gerbang kehidupan kekal. Kiranya renungan kita pada pagi hari ini dapat menguatkan kita dalam perjalanan iman hidup kekristenan kita. Tidak mudah, cobaan datang silih berganti, tuntutan yang makin tinggi, tekanan hidup. Percayalah, Tuhan memperlengkapi, Tuhan menyiapkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini melalui firman Tuhan, renungan Tuhan, kami boleh diingatkan akan kekuatan, akan topangan dari Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar dari kisah rasul-rasul yang mungkin merasa gagal, mungkin merasa gamang, tapi Tuhan sendiri yang hadir, menampakkan diri, menyatakan kasih karunia, dan mengundang kami untuk hidup kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami mohon, pimpin langkah kami Tuhan, dalam apapun kondisi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik jemaat sekalian, sekian renungan pagi hari ini melalui siaran online